أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudariku yang semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali terkait dengan pelemparan jamarat. Nah, kita akan menjelaskan hukum-hukum terkait dengan pelemparan jamarat ini. Perlu kita ketahui, perlu kita ulang kembali bahwa jamarah itu ada tiga. Ada jamratul ula, ada jamrah al-wusta, ada jamrah al-kubra. Jadi ada jamrah as-sughra, wusta dan kubra. Atau nama lainnya jamrah al-ula, kemudian wusta dan aqabah. Intinya dia ada tiga macam. Nah, khusus di tanggal 10 Zulhijjah, karena kita masih pembahasannya terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji di tanggal 10, khusus di tanggal 10, maka jamaah haji hanya melempar satu jamrah saja, yaitu jamrah al-kubra atau jamrah aqabah. Cuma satu jamrah saja, yaitu jamrah al-kubra. Nah, dengan menggunakan 7 bilangan batu kerikil, sebanyak 7 batu kerikil. Nah, Sunnahnya melempar jamrah al-aqabah ini adalah setelah matahari terbit. Jadi setelah matahari terbit, kita tadi kan sudah meninggalkan Muzdalifah. Sebelum matahari terbit. Setelah sholat subuh, berzikir dulu, zikir pagi, setelah itu mulai berjalan menuju tempat pelemparan jamarah. Nah, waktunya dimulai setelah matahari terbit. Baik. Berikutnya, jika tidak sempat melemparnya di siang hari, ya tidak sempat pagi hari, siang hari, sore hari, maka kata para ulama boleh melemparkannya di malam hari. Melemparkan jamrah itu di malam hari. Waktu melempar amatlah panjang, hingga sebelum terbit fajar subuh keesokan harinya. Jadi sampai 24 jam. Waktu pelemparan ini. Jadi mulai dari terbitnya matahari di tanggal 10 itu sampai kapan? Sampai terbitnya fajar keesokan harinya. Sampai masuk waktu subuh keesokan harinya. Baik. Nah, ini juga perlu kiranya diperhatikan syarat-syarat bagi yang ingin melempar jamarah. Yang pertama, benda yang digunakan untuk melempar itu harus berupa batu kerikil. Tidak boleh tanah, dia harus batu kerikil. Apalagi dia kotoran. Nah, ini tentu tidak termasuk dalam kriteria kerikil. Ada misalnya kotoran yang dia mirip dengan kerikil. Nah, itu tidak sah dijadikan alat untuk melempar. Jadi yang menjadi alat untuk melempar itu adalah batu kerikil kata para ulama. Adapun logam, tanah, pasir, aspal itu tidak termasuk dalam kriteria kerikil. Baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika melempar jamarah ini, syaratnya adalah jumlah batu itu harus 7. Bilangannya harus 7 kerikil. Kemudian lemparannya harus satu persatu. Tidak boleh langsung 7-7-nya. Harus satu diambil lempar. Satu lagi dilempar. Tidak boleh ambil sekaligus lemparkan ke 7-7-nya. Tidak. Itu tidak masuk dalam syarat pelemparan. Nah, syarat yang berikutnya adalah kerikilnya harus masuk ke dalam sumur. Ada sumurnya, sumur khusus di jamrah aqabah itu. Nah, pastikan batunya itu masuk ke dalam sumurnya. Ketika dilemparkan ternyata mental lagi, berarti itu tidak terhitung. Harus diulangi lagi. Baik. Berikutnya, harus diniatkan untuk melempar. Jadi betul-betul harus diniatkan untuk melempar. Jadi kalau dia misalnya tidak sengaja untuk melempar dan belum ada niat, misal dia berada di pinggir sumur tersebut, sedang memegang satu batu, belum ada niat untuk melempar. Ketika disenggol oleh jamaah yang lain, batu itu jatuh ke sumur. Berarti tidak ada niat untuk melempar, maka itu tidak terhitung sebagai lemparan batu pertama
yang terhitung. Baik. Berikutnya, kerikilnya harus dilempar dan tidak sekedar diletakkan. Jadi betul-betul dilempar. Ini syarat ketika kita melempar jamarah, betul-betul dilempar. Jadi bukan sekedar dilemparkan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kerikil yang digunakan itu untuk melempar adalah ukurannya sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Baik, berikutnya hendaknya melempar kerikil dengan tangan kanan. Ini perlu perhatikan. Ini memang tidak termasuk syarat ya, tapi ini hal-hal yang disunnahkan. Ya, kita melemparnya dengan menggunakan tangan kanan disertai takbir. Disertai takbir. Setiap lemparan itu ada takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kerikil yang digunakan dapat diambil dari mana? Dari mana saja, tidak mesti harus di Muzdalifah. Boleh antara Muzdalifah menuju Mina di perjalanan itu, boleh juga kita mengambilnya di Mina. Kerikil-kerikil tersebut tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Jadi tidak perlu dicuci, ambillah, siapkan untuk keesokan hari ya. Jadi tidak perlu dicuci karena dia tidak bernajis gitu. Baik. Jika seorang tidak mampu untuk melempar jamarah karena sakit atau ada uzur yang lain, maka boleh diwakilkan kepada yang lain. Nah, perlu diperhatikan, kita mewakilkan kepada orang ini ya tentunya dia juga sudah melempar jamarah itu. Jadi dia melempar dulu jamarah buat dia, baru dia melemparkan untuk orang yang mewakilkan tadi. Nah, baik. Orang yang beruzur, jadi ada orang yang punya uzur kuat, boleh menggabungkan pelemparan 2 hari untuk pelaksanaan pada 1 hari. Jadi kalau misalnya dia hari ini sakit, tidak bisa melempar, udah. Boleh dia misalnya undur saja esoknya. Jadi esoknya masih sakit, ya udah hari ketiganya. Boleh digabungkan, dijamak. Jadi yang boleh dijamak itu tidak hanya sholat, ternyata pelemparan jamarah juga boleh kita jamak. Jadi hari 11, 12 tidak mampu, nanti di hari ke-13-nya kita melempar jamarah, maka insya Allah tidak dipermasalahkan. Boleh dalam syariat. Barakallahu fikum.